Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratasari, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, tingkat 2 semester 4, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, jurusan pertanian. Saya di sini akan menyampaikan 4 materi, yaitu yang pertama ada teknologi produksi benih jagung hibrida, yang kedua ada produksi benih non hibrida, yang ketiga ada produksi benih padi atau bibit padi secara modern, dan yang keempat ada teknologi produksi benih dengan kultur jaringan. Kita langsung aja ke materi pertama. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menekan produksi jagung untuk mewujudkan swasembada jagung pada tahun 2014. Jagung hibrida adalah salah satu varietas jagung yang memiliki produktivitas tinggi yang dapat meningkatkan produksi jagung. Produktivitas jagung hibrida ini berkisar antara 10-13 ton per hektar. Tetapi penyediaan benih hibrida pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa masih terkendala karena terbatasnya produksi benih jagung hibrida. Pemerintah berusaha untuk menggandeng para penangkar benih jagung lokal untuk ikut memproduksi jagung hibrida. Jagung hibrida merupakan generasi pertama hasil persilangan 2 galur murni. Jagung hibrida ini dirakit melalui persilangan galur atau plasma nutflah. Plasma nutflah ini memiliki peranan penting untuk menentukan ketersediaan tetua unggul. Setelah galur tetua yang diinginkan telah diperoleh, baik itu jantan maupun betina, maka proses selanjutnya adalah perbanyakan benih jagung hibrida. Selanjutnya ada syarat tumbuh untuk jagung hibrida. Yang pertama itu jagung ini dapat ditanam pada lahan kering, lahan sawah lebah, pasang surut dengan berbagai jenis tanam pada berbagai tipe iklim dan ketinggian tempat. Yang kedua, tanah ini harus berstruktur ringan dan sedang. Dan yang ketiga itu ketersediaan air yang cukup selama persediaan. Yang keempat, lahan tidak tergenang air. Yang kelima itu ketinggian tempat 1000 mdpl. Dan yang keenam itu tanaman jagung hibrida harus terisolasi dari varietas lain dengan jarak minimal 300 meter dan waktunya itu minimal 3 minggu. Kemudian ada tahap pembudidayaan jagung hibrida, yaitu ada penyiapan dan pengolahan lahan, yang dimana lahan harus dibersihkan dari sisa gulma dari tanaman sebelumnya. Selanjutnya ada penyiapan benih. Dalam pembentukan benih jagung hibrida dikenal ada 2 induk, yaitu jantan dan betina. Dalam memproduksi benih jagung hibrida, kebutuhan benih untuk induk jantan sekitar 1/4 dan induk betina 3/4 dari kebutuhan total benih. Selanjutnya ada penanaman. Perbandingan antara baris induk tanaman jantan dan betina umumnya 1:3, 1 baris tanaman jantan dan 3 baris tanaman betina. Selanjutnya ada pemeliharaan tanaman, yaitu ada penyiangan, pengendalian hama, pemberian air, dan ada pencabutan bunga jantan pada induk betina. Hal ini untuk mencegah penyerbukan sendiri. Selanjutnya ada rugging. Untuk selanjutnya ada pemanenan dan processing benih. Penjemuran tongkol dilakukan sampai kadar air 16%, lalu dipipih dan disortir, lalu dijemur hingga kadar air mencapai 9-10%. Selanjutnya yang terakhir itu pengemasan menggunakan plastik yang ketebalannya 0,2 mm dan tidak tembus cahaya, disimpan di ruangan yang ber-AC. Hal ini untuk agar umur benih itu cukup lama. Benih non hibrida yaitu benih yang diproduksi bukan merupakan hasil persilangan antara 2 tetua, tetapi yang berfungsi sebagai benih hibrida berdasarkan hasil persilangan 2 tetua. Hal yang penting untuk menjadi dasar bagaimana untuk memproduksi benih, yaitu kita harus mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam memproduksi benih. Kemudian produksi benih tanaman pangan dan sayuran. Di sini terdapat
8 faktor yang perlu diperhatikan dalam memproduksi benih. Yang pertama itu kita harus memperhatikan sejarah lahannya, kemudian yang kedua benih sumber, yang ketiga sifat tanaman, yang keempat keadaan tanaman, yang kelima itu teknik budidaya, yang keenam isolasi, yang ketujuh rugi, dan yang terakhir itu yang kedelapan permohonan sertifikasi. Dapur atau tray adalah tempat tumbuhnya bibit padi yang ditanam secara acak dengan cara ditabur pada media tumbuh untuk disemaikan. Persemaian dengan sistem dapur umumnya dilakukan apabila penanaman dengan menggunakan alat tanam rice transplanter. Selanjutnya ada tahapan pembibitan dengan sistem dapur. Yang pertama itu kita perlu melakukan perlakuan benih, di mana perlu dilakukan sebelum benih disebar ke persemaian agar pertumbuhan benih sehat, kuat, dan seragam sehingga memenuhi kebutuhan benih. Nah, untuk seleksi benih sangat diperlukan untuk memisahkan antara benih yang bernas dan yang hampa. Dan yang kedua itu untuk lokasi tempat persemaian ini bisa dilakukan di pekarangan rumah atau di sawah langsung yang pada intinya mudah untuk disiram. Ketiga, untuk menabur benih pada dapur atau tray, selain disebar langsung dengan menggunakan tangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat penabur benih. Dan yang keempat, yang itu selanjutnya adalah pemeliharaan. Jika pemeliharaan di lahan pekarangan rumah, maka perlu dilakukan penyiraman secara intensif. Tetapi jika pemeliharaan di lahan sawah, maka harus dapat mengatur ketinggian air. Macam-macam teknik kultur jaringan untuk pembibitan. Yang pertama yaitu ada kultur meristem. Kultur meristem ini adalah perbanyakan tanaman secara kultur menggunakan meristem. Kultur atau biakan yang menggunakan bahan tanam berupa pucuk tanaman yang terdiri dari titik tumbuh dan primordia daun. Bagian tersebut terdiri dari sel-sel meristem yang berciri sitoplasma penuh, inti sel besar, belum ada vakuola atau amilum, dan aktif membelah. Tujuannya untuk menghasilkan tanaman bebas virus. Teknik ini terdapat dua, yaitu tanpa heat treatment dan dengan heat treatment. Yang kedua ada kultur pucuk. Kultur pucuk adalah biakan tanaman sehat dengan bahan tanaman berupa pucuk tanaman yang sudah mempunyai daun atau menggunakan tunas samping atau buku yang belum bertunas. Nah, kultur pucuk lebih mudah dibandingkan dengan kultur meristem karena ekspannya jauh lebih besar dan resiko keberhasilannya itu lebih tinggi. Kultur pucuk ini tujuannya untuk pembibitan dalam jumlah banyak, massal, sehat, seragam, dan cepat juga. Yang ketiga ada kultur embrio. Kultur embrio ini adalah kultur in vitro untuk menghasilkan bibit dengan bahan tanam berupa embrio zigot atau hasil perkawinan jantan dan betina. Embrio yang digunakan adalah embrio yang sudah masak atau siap berkecambah. Kenapa harus menggunakan embrio? Karena biji tidak mempunyai endosperma atau kotiledon. Nah, biasanya tanaman yang diperbanyak dari embrio secara komersial adalah tanaman anggrek. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, kultur embrio somatik. Kultur embrio somatik ini adalah kultur tanaman dengan bahan tanam berupa bagian vegetatif tanaman dan dikembangkan menjadi embrio somatik. Embrio somatik adalah perkembangan dari satu sel somatik, bukan sel gamet, yang membelah dan berkembang menjadi embrio dan akhirnya menjadi tanaman. Biasanya yang menggunakan embrio somatik secara massal adalah tanaman kakao, jeruk, anggrek, dan kelapa sawit. Kelebihan dari kultur embrio somatik ini bisa menghasilkan berjuta-juta bibit tanaman dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi di sisi lain, selain ada kelebihan juga, terdapat kelemahan yang dimana kesulitan dalam melakukan seleksi fase dini. Baik, itulah 4 materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.